Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas soal TWK atau tes wawasan kebangsaan untuk persiapan seleksi SKD CPNS di tahun 2024. Nah teman-teman sekalian yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe, like di bawah ini, dan klik tombol lonceng agar teman-teman setiap channel ini upload video-video terbaru, teman-teman bisa dapat notifikasi dari channel ini. Nah, teman-teman yang baru tahu channel ini dan baru mau ke channel ini, teman-teman juga bisa cek di playlist kami yang berjudul Pembahasan CPNS 2024. Pembahasan soal CPNS di tahun 2024. Di playlist tersebut sudah banyak soal-soal yang sudah di-upload sebelum video ini ya teman-teman, karena ada part 1 sampai part yang sudah berlangsung saat ini. Oke teman-teman silakan siapkan kertas ataupun catatan digital sebelum kita bahas. Teman-teman nanti jawab terlebih dahulu jawaban teman-teman, kemudian nanti teman-teman cek apakah jawaban teman-teman itu benar atau salah. Teman-teman hitung berapa benarnya. Oke teman-teman, langsung kita masuk ke pembahasannya di sini ya. Berikut ini yang termasuk permasalahan integritas internal yang sering ditemui di lingkungan kerja pegawai birokrasi adalah: A. Pemerasan pegawai yang meminta uang di luar ketentuan saat mengakses layanan. B. Memberikan hadiah kepada petugas untuk mempermudah pelayanan. C. Meminta bantuan calo untuk membantu mempercepat pelayanan masyarakat. D. Menerima pegawai berdasarkan hubungan kekeluargaan. E. Belum adanya sistem perlindungan bagi whistleblower kasus-kasus KKN di lingkungan kerja. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah kata kuncinya di sini ya, permasalahan integritas internal yang sering ditemui di lingkungan kerja pegawai birokrasi. Oke, dari A, B, C, D, dan E yang mana kira-kira teman-teman? Nah, kita lihat pilihan gandanya teman-teman. Yang mana kira-kira? Permasalahan internal teman-teman. Nah, di antara A, B, C, D, dan E, kira-kira yang negatif itu adalah yang memiliki permasalahan, itu adalah D dan C. Tapi kita lihat di sini ya, yang C dan D ini pasti ada yang internal, ada yang eksternal. Sedangkan pertanyaan di sini internal, berarti yang dari dalam, teman-teman. Nah, kita lihat C, meminta calo untuk membantu mempercepat pelayanan masyarakat. Calo ini dari luar ya, teman-teman, bukan dari dalam ya. Bukan dari dalam lingkungan kerja. Biasanya juga ada di dalam dari luar ya, orang-orang calo ini ya. Tapi yang paling internal dari dalam lingkungan kerja itu adalah option D, teman-teman. Menerima pegawai berdasarkan hubungan kekeluargaan. Jadi yang paling benar itu adalah option D, teman-teman. Menerima pegawai berdasarkan hubungan kekeluargaan. Oke, jadi yang paling benar option D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pencapaian roadmap KPK tahun 2015 sampai 2019 pada aspek learning and growth masih mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah tentang A. Rendahnya akuntabilitas pegawai KPK. B. Belum tuntasnya interpretasi hukum tentang pengangkatan penyidik dari pihak eksternal. C. Kurangnya pelatihan pegawai KPK. D. Pembangunan sistem informasi pemberantasan korupsi yang belum memadai. E. Stabilitas manajemen pegawai yang masih rendah. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat.
Oke teman-teman sekalian, nah di sini adalah pencapaian MKPK tahun 2015 sampai 2019 pada aspek learning and growth masih mengalami beberapa masalah. Salah satunya adalah ini tentang masalah yang dihadapi KPK ya teman-teman. Nah, jawaban yang paling benar itu adalah option B. Belum tuntasnya interpretasi hukum tentang pengangkatan penyidik dari pihak eksternal. Oke, jawaban yang paling benar option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Makna kebebasan beragama dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 diartikan sebagai A. Kebebasan untuk memilih dan berpindah agama sesuka hati. B. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. C. Kebebasan beribadah dimanapun dan kapanpun tidak dibatasi. D. Kebebasan memilih atau tidak memilih salah satu agama resmi. E. Bebas menganut dan membentuk aliran baru keagamaan. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman, sebelum kita memilih jawaban yang paling tepat, kita lihat dulu di sini pasal 29 ayat 2 1945. Nah, ayat tersebut menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini, kebebasan beragama diartikan sebagai kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi yang paling benar itu adalah B, teman-teman. Jadi maknanya adalah kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi yang paling benar option B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya merupakan pengertian dari A. Tindak pidana korupsi. B. Konflik hak. C. Pelanggaran netralitas. D. Konflik kepentingan. E. Pelanggaran disiplin. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah kita lihat di sini ya. Ini situasi tentang seorang penyelenggara negara. Dia mendapatkan kekuasaan dan mendapatkan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya. Sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Ini merupakan pengertian dari apa? Oke, jawaban yang paling tepat adalah konflik kepentingan. Nah, mengapa konflik kepentingan? Karena konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan, kewenangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap pengguna wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Jadi yang paling benar itu adalah konflik kepentingan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang termasuk komponen pendukung pembangun sistem integritas nasional adalah A. Saluran pengaduan dan whistleblower. B. Pelatihan atau internalisasi integritas. C. Evaluasi eksternal integritas. D. Pengungkapan isu integritas. E. Pengadaan dan kontrak dengan efisiensi. Oke teman-teman, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan membahas dan memilih jawaban yang paling tepat.
Oke teman-teman sekalian, pertanyaannya, komponen pendukung pembangun sistem integritas nasional. Kira-kira apa ya? Nah, jawaban yang paling tepat adalah pengadaan dan kontrak dengan efisiensi. Jadi yang paling benar itu adalah E, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang lebih tepat dan perlu menjadi pola pikir PNS yang anti korupsi? A. Melakukan pengujian kesadaran anti korupsi pada tiap ASN terlebih dahulu sehingga timbul kesadaran untuk bersikap anti korupsi, baru kemudian secara khusus mempelajari delik dan modus korupsi. B. Dengan memahami delik dan modus korupsi secara mendalam, maka secara otomatis setiap ASN akan terhindar dari niat dan perilaku tindak pidana korupsi. C. Mempelajari contoh-contoh nyata dari tindak pidana korupsi di sekitar akan memudahkan ASN untuk menjauhkan diri dari perilaku tindak pidana korupsi. D. Meningkatkan pengetahuan mengenai dampak tindak pidana korupsi bagi diri dan lembaga akan menjauhkan ASN dari tindak pidana korupsi secara keseluruhan. E. Bekerja di lingkungan yang memiliki sistem integritas yang buruk dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kekuatan integritas diri. Oke teman-teman sekalian, ini adalah pertanyaan bonus atau pertanyaan PR-nya ya teman-teman. Teman-teman silakan dipikirkan terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman boleh di-pause dulu videonya, dipikirkan, kemudian dijawab. Dan cantumkan pilihan teman-teman di bawah kolom komen ini besertakan alasan teman-teman mengapa teman-teman memilih pilihan jawaban tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini saja video kali ini ya teman-teman. Pembahasannya nanti kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya, di part-part selanjutnya untuk pembahasan TWK, TIU, dan TKP. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Karena jika teman-teman subscribe dan aktifkan tombol lonceng, teman-teman bisa dapat notifikasi jika channel ini mengupload video-video terbaru ya. Yang pastinya video-video terbaru pada saat ini kita akan mengupload video-video untuk persiapan penerimaan atau seleksi ASN, yaitu terdiri dari PNS dan P3K. Nah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.